Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online GBI X Blessing. Pagi hari ini tanggal 1 Agustus 2021, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Mari kita pakai kesempatan ini sungguh-sungguh, kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita cari Tuhan, kita duduk diam sejenak mendengarkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu saya ajak semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Sungguh Engkau Tuhan yang memelihara kami. Kami tahu setiap langkah hidup kami tidak pernah lepas dari pandangan-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami Engkau yang mengizinkan dan Engkau punya rencana yang baik di dalam semuanya itu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau diam sejenak mendengarkan firman-Mu. Kami duduk diam sejenak untuk menyembah Engkau bersama-sama meskipun melalui online. Kami percaya Engkau menerima penyembahan kami Tuhan. Engkau terima puji dan sembah kami ini Tuhan. Karena tidak ada hal lain yang mampu kami berikan kepadamu selain puji dan sembah. Kami berikan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur Roh Kudus, lawat kami Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk menyembah Tuhan. Naikkan pujian sembah-Mu, naikkan ucapan syukur, karena Tuhan kita sangat baik. Amin, Tuhan kita sangat baik. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, Engkau sangat baik buat kami. Sebab Engkau sangat baik. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian sembah kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hidup ini Tuhan. Terima kasih buat hembusan nafas. Syukur Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Syukur. Layakkan kami datang di hadapan-Mu. Layakkan kami, sucikan kami Tuhan. Kami datang menghampiri tahta kasih-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami terbatas, kami sangat terbatas Tuhan. Sungguh Engkau yang tahu hati kami. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terimalah Tuhan pujian sembah kami. Terimalah Tuhan, ini korban syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya.
Sungguh hidup kami hanya semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh hidup kami semata-mata hanya karena kebaikan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, amin. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Hari-hari ini memang berat buat kita semua. Tapi satu hal yang kita percayai, bahwa kuasa Tuhan itu nyata saat kita mengalami kelemahan. Kuasa Tuhan itu nyata saat kita berteriak minta tolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dia yang berdaulat penuh atas hidup setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian ini mungkin baru dan tidak pernah dinyanyikan. Pujian ini sederhana. Mari kita belajar sama-sama. Kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Ya Tuhan, sungguh Engkau menara dan perisai kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami, Tuhan. Engkau alasan kami tetap hidup. Pagi hari ini Tuhan, kami siap buka hati kami lebar-lebar. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, supaya hari demi hari kami makin serupa dengan-Mu. Kami mau belajar terus Tuhan, untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ian Iskandar. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai membahas firman Allah pada pagi hari ini. Saudara, saya dapat dari BPH, temanya yaitu gen atau generasi berprestasi. Saudara, sebelum kita lebih jauh, kita membaca dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang, supaya prestasimu itu dilihat orang dan menjadi berkat. Ini penting, firman Tuhan yang mengatakan, biarlah kemajuan kita, prestasi kita dilihat orang dan jadi berkat buat orang lain. Nah, sekarang masalahnya bagaimana supaya kita ini bisa mendidik anak cucu kita, generasi penerus kita, supaya berprestasi dalam segala bidang. Ya, lebih dulu kenalilah IQ dan EQ. Ya, ini yang perlu kita ketahui lebih dulu. Mana yang didulukan? IQ atau EQ? Saudara yang kasih, IQ ini adalah kecerdasan intelektual. Ya. Di situ berbicara tentang bagaimana kita menggunakan logika atau otak kita, ya. Kepandaian kita, kecerdasan kita secara umum. Sedangkan EQ itu kecerdasan emosional, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berempati kepada orang yang mengalami kesulitan, penderitaan. Ini adalah emosional, kecerdasan emosional, dan ini menyangkut masalah hati, saudara. Jadi mana yang lebih dulukan, otak atau hati, saudara yang kasih?
Oke, jawabannya kita akan lihat di dalam Alkitab ya. Yang pertama, terdidik dalam ajaran sehat. 1 Timotius 4 ayat 6 kita baca dulu. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Iya, jadi harus terdidik dalam ajaran sehat. Ya, sekarang terlalu banyak ajaran. Sama-sama GBE saja ajarannya bisa berbeda. Oh, saudara yang kasih, kita perlu waspada, terdidik dalam ajaran sehat. Ini penting, saudaraku. Ini yang harus terjadi dalam keluarga dulu, ya. Dan kita membaca dulu bagaimana Daud sangat menekankan masalah ini, dan bagaimana dia ingin mengajar anak-anak dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ini pertama-tama Daud minta dari anak-anak kecil sudah harus ditanamkan. Ya, jangan lupa. Jangan kasep. Dari anak-anak kecil kita sudah harus tanamkan bagaimana hormat kepada Tuhan. Ini penting dan ini menyangkut hati. Bagaimana kita menghargai orang tua dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara. Ini menyangkut hati. Saudara, dalam hal ini bukan artinya kita pakai nama Tuhan untuk nakut-nakuti. Kalau anak-anak sekolah minggu atau ibadah anak ada yang nakal dan akhirnya gurunya atau pembinanya berkata, "Hei, anak-anak jangan nakal, sebab kalau tidak nanti Tuhan Yesus marah loh." Ya, ini sering kali kita dengar. Kalau zaman dulu ya, sekarang mungkin sudah sadar. Jangan nakut-nakuti anak, sehingga anak melihat bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak belas kasihan, sedikit-sedikit marah. Kalau ada anak yang nyerocos saja di dalam ibadah anak, dan mungkin gurunya kewalahan, hati-hati ya, si nyerocos kok nanti mulutnya dilakban sama Tuhan Yesus. Nah, ini maksudnya supaya anak-anak diam, tapi ini membawa satu pelajaran yang salah kepada anak-anak yang masih kecil ini. Saudara, ini harus kita perhatikan. Ya. Kalau kita dikatakan berkat takut akan Tuhan itu luar biasa dalam Alkitab banyak. Dalam Mazmur 34 ini saja ada beberapa, ya. Antara lain kita bisa membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan, berkecukupan artinya. Orang yang takut akan Tuhan. Saudara percaya ini? Amin. Kita harus mempercayai firman Allah. Dan selanjutnya takut akan Tuhan dalam 34 ayat 8 dikatakan seperti ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, malaikat Tuhan berkeliling sekitar orang yang takut akan Tuhan, lalu diluputkannya kita ini. Dilindungi dan diluputkan dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari COVID-19, ya, saudara. Nah, ini saudara perlu yakini, tapi kadang memang kita tidak bisa menghindar. Dan
Selalu ada sesuatu yang Tuhan mempunyai satu maksud yang baik. Saudara, kira-kira 1 bulan yang lalu, anak saya Dr. Yusak di Malang, kita sudah ketar-ketir papa mamanya dan juga Yusak, sebab dalam 2 kali vaksin antibodinya sedikit sekali. Ya. Pertama ditemukan di bawah 20, lalu beberapa bulan kemudian 35. Itu pun masih kurang sebagai seorang dokter yang merupakan ujung tombak kesehatan. Saudara, ini sangat rawan, ya. Sebab orang yang datang berobat, kita tidak tahu apa dia kena COVID atau sakit biasa, dan kita sebagai dokter tidak bisa menghindar. Ya. Jadi hati nuraninya, EQ-nya tidak bisa membiarkan dia untuk meninggalkan pasien karena takut COVID. Jadi EQ-nya bekerja, emosionalnya, ya. Jadi rasa tanggung jawabnya itu selalu dia laksanakan pengobatan. 1 bulan yang lalu, pada waktu Yusak berpraktek, kebetulan dokter satunya itu tidak masuk, prakteknya tutup. Jadi Yusak menangani praktek pasiennya sendiri, ditambah pindahan dari dokter yang satu ini, dan dia kewalahan. Tapi dia tidak bisa mundur, dia maju terus, dan 80% pasien yang banyak itu datang dengan keluhan demam, batuk, pilek. Saudara-saudara tahu sendiri gejala-gejala apa itu, dan dia teruskan dalam nama Yesus. Saudara, pulang tengah jalan kecapean, sampai rumah greges, saudara-saudara, dan ternyata dia terkena COVID. Waduh, mungkin kita mikir kenapa bisa terjadi, tapi ingat saudara, sebelumnya kami khawatir sebab antibodinya itu rendah sekali, dan sebagai ujung tombak kesehatan itu sangat membahayakan. Dan yang kedua adalah cucu saya yang paling kecil, laki-laki, David namanya, kita biasa panggil dia Titi, karena usianya baru 17 tahun, dia belum mendapat vaksin sama sekali. Jadi 2 ini yang kita khawatirkan. Dan waktu itu ternyata Yusak positif, lalu kemudian Titi atau David ini juga positif dua-duanya. Saudara, ya untunglah tidak terlalu parah, tidak sampai mengganggu paru-parunya, dan kemudian keduanya sembuh. Saudara, baru dia ngasih tahu papa mamanya, tapi papa mamanya ini ada satu perasaan dan tetap mendoakan mereka, ya. Dan akhirnya sembuh, dan saya berkata, Yus sama Titi, bersyukurlah kalian sudah sembuh, dan ini adalah vaksin dari Tuhan sendiri, supaya antibodimu naik, supaya Titi yang belum mendapat vaksin divaksin oleh Tuhan sendiri, sehingga dia juga mempunyai antibodi yang cukup. Saudara, sungguh setelah diperiksa oleh Yusak, ternyata antibodinya yang tadinya 35 melonjak menjadi 40.000. Haleluya. Saudara, berapa kali vaksin atau puluhan kali pun belum tentu mencapai sekian. Dan 2 minggu lagi Titi juga akan diperiksa antibodinya berapa. Jadi dari segala perkara yang nampaknya membawa kesulitan, membawa hal-hal yang buruk, tapi Tuhan mengubah menjadi berkat, ya. Ya, dalam Roma 8 ayat 28 saudara baca, Tuhan akan mendatangkan kebaikan melalui hal-hal yang nampaknya tidak baik. Saudara, ini yang dialami oleh Yusak dan Titi. Jadi tak
takut akan Tuhan juga punya makna yang lain di dalam BINK Amsal 1 ayat 7a yang berbunyi demikian. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, untuk memperoleh ilmu yang sejati, orang awal-awalnya lebih dahulu harus takut kepada Tuhan. Jadi jelas takut kepada Tuhan dulu, baru nanti pengetahuan, hikmat menyusul. Jadi jelas jawabannya, hati dulu yang diisi, baru otak. Ya. Jadi bukan ilmu pengetahuan, bukan sekolah itu yang didahulukan dan hatinya tanpa diisi. No, terbalik. Justru hatinya harus diisi dengan kebenaran, ajaran-ajaran yang baik, firman Tuhan, bimbingan kepadanya, mempersiapkan hatinya supaya kalau dia berprestasi, kalau dia mempunyai nilai-nilai tinggi dalam pendidikannya, dia tidak menjadi sombong karena dikontrol oleh EQ-nya. EQ-nya itu yaitu menyangkut hati tadi ya. Yang jadi ajarkan mulai dari kecil. Ya. Bagaimana caranya kecil ngajarin gitu? Ajarin mulai berdoa, tumpang tangan. Kalau mau ke playgroup, tumpang tangan, doakan. Lama-lama anak ini berharap kepada Tuhan. Dia tahu sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia harus datang kepada Tuhan lebih dahulu. Harap Tuhan. Bila ada permasalahan, dia harap Tuhan. Diajarkan demikian. Entah waktu itu kelas berapa, Grace ada permasalahan bahwa gurunya, kalau ada 1-2 anak yang nakal, maka gurunya gampang saja satu kelas dihukum. Nah, di rumah Grace protes, lah kita yang nggak ngapain, kok kita yang juga dihukum? Dia protes. Saya katakan begini, coba kamu belajar ya, kemukakan dengan baik, dengan sopan kepada gurunya, wali kelasnya. Kami ini yang tidak melakukan apa-apa kok dihukum. Jadi seolah-olah apa yang kami lakukan dengan baik itu tidak ada gunanya, Bu Guru. Dan itu dilakukannya, puji Tuhan, berhasil. Jadi ajarkan dia selalu harap Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, dengan hikmat dari yang datang daripada Tuhan. Yang kedua, disiplin beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Bukan hanya untuk hidupnya, tapi kekal selama-lamanya. Itu makna daripada ibadah. Oh, banyak gunanya. Ya, sebab itu kita harus mengajar anak-anak cucu kita untuk disiplin beribadah, tapi dibentuk dari keluarga dulu dengan teladan. Kalau orang tuanya tidak setia dalam beribadah, kalau mau ibadah kok ya berat gitu ya. Lalu kalau datang juga ke ibadah terlambat, firman mau mulai baru muncul di tempat ibadah. Bagaimana kita bisa meneladankan kepada anak cucu kita disiplin beribadah, saudara? Nah, kadang-kadang kalau waktu masih kecil kita malas antarkan ke sekolah minggu, mungkin papanya ngomong, ini hari libur, Senin sampai Sabtu aku kerja, masa minggu-minggu harus pagi-pagi juga bangun mengantar sekolah minggu. Tahu enggak, saudara? Anak-anak akan menangkap dan menjawab lebih pintar lagi. Iya nih, ini minggu ini kan waktunya istirahat.
Senin sampai Sabtu aku sekolah. Nah, masa waktu libur ini juga harus bangun pagi-pagi? Kau beri dong waktu yang santai. Woi, tambah pintar dia menjawab. Saudara yang kasih, kita harus memberikan teladan yang baik. Hofni dan Pinehas, kita tahu itu anak daripada Imam Eli. Saudara, kenapa Hofni dan Pinehas jadi brutal, merampas persembahan yang bagi Tuhan, diambil dulu, padahal harusnya korban harus dilakukan dulu untuk Tuhan, baru sisanya buat imam dan yang lain-lainnya orang Lewi. Saudara, begitu brutal. Kalau kamu tidak memberi, aku akan merampas dengan kekerasan. Saudara, dan melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan yang ada di melayani dalam bait Allah itu. Saudara-saudara, nah, kenapa hal ini terjadi? Karena Imam Eli tidak memberikan teladan yang baik. Justru Imam Eli yang serakah, menombak daging-daging pilih sampai dia kegemukan, sampai dia obesitas. Saudara, kayaknya hampir nggak bisa bergerak saking gemuknya. Saudara, karena ayahnya memberi teladan buruk kepada anak-anaknya. Lalu sekarang kita lihat Samuel. Seharusnya Samuel melihat Imam Eli begitu, Hofni, Pinehas begitu. Ya, aku boleh juga dong melakukan seperti mereka. Ternyata tidak. Kenapa? Samuel ternyata menjadi hamba Tuhan yang baik karena dia itu hasil doa dari Hana dengan tekun kepada Tuhan. Dan dengan janji kalau anak ini lahir, aku akan serahkan kepada Tuhan menjadi hambanya. Doa Hana itu luar biasa. Walaupun dari kecil, mungkin umur 3-4 tahun dia sudah dimasukkan ya semacam sekolah Alkitab, teologi dengan guru besarnya Imam Eli dan kakak-kakak kelasnya Hofni dan Pinehas. Tapi Samuel tidak terpengaruh. Apa yang ditanamkan oleh ibunya, baik kata-kata maupun doa, itu terserap di sanubarinya. Dan jangan lupa setiap tahun Hana membawa baju efod yang baru kepada Samuel yang masih kecil. Dan itulah di kesempatan daripada Hana, dia pasti dengar, dia pasti tahu bagaimana tingkah laku guru besar dan kakak-kakak kelas Samuel. Dia tentu berpesan, Samuel, jangan kau ikuti mereka, ya, menjadi kemarahan Tuhan, kemurkaan Tuhan. Lakukanlah yang baik, dengarlah suara Tuhan, bacalah firman Allah, ya, Taurat Tuhan dengan baik, lakukan dengan sepenuh hatimu. Setiap tahun dia datang, dan itu tertanam karena ibu yang bernama Hana ini membentuk kepribadiannya Samuel. Saudara mungkin tahu Albert Einstein yang dikatakan bodoh oleh gurunya, sampai akhirnya dia harus dikeluarkan dari sekolah karena banyak yang tidak cocok dengan Albert dan itu tidak dipelajari dengan baik, sehingga akhirnya dicap bodoh dan dikeluarkan. Dan Albert Einstein pulang ke rumah dan bertanya, Mom, mengapa aku kok dikeluarkan? Apa sebabnya? Aku dikatakan bodoh, katanya. Apa jawab ibu daripada Einstein? Saudara, ibunya berkata, Nak, jangan khawatir. Sekolah itu tidak dapat mendidik kamu anak yang secerdas kamu ini, sehingga mereka angkat tangan karena mereka tidak bisa mendidik kamu lagi. Ya nak, jangan khawatir. Sementara belajar dengan aku, dan aku akan mencarikan sekolah yang lain. Saudara, itu membuat ibunya ini membangun gambar diri yang positif pada Albert Einstein,
sehingga kemudian dia belajar dengan giat dan jadi ilmuwan berprestasi, termasuk yang terkenal adalah teori relativitas yang berkaitan dengan gravitasi, dan itu dipakai sampai sekarang nih. Kalau ada yang mau ke bulan, mau ke Mars, melepaskan roket dari muka bumi, itu harus ada hitungannya ini yang menyangkut teorinya Albert Einstein ini. Sampai saat ini, saudara, pada sudah 140 tahunan, 130-an tahun yang lalu, saudara-saudaraku, inilah bagaimana seorang ibu membentuk gambar diri anaknya. Semuanya itu dibentuk dari keluarga. Jangan harap sekolah minggu, jangan harap gereja, jangan harap pendidikan di sekolah umum, tapi tanamkan dulu di dalam keluarga. Saudara, hasil dari semuanya itu kita akan melihat, oleh anugerah Tuhan akan muncul bagaimana anak cucu yang berprestasi di segala bidang. Saudara, ini akan muncul dengan sendirinya karena kita bahwa dia takut akan Tuhan, sumber segala hikmat, awal segala pengetahuan, dan membawa dia disiplin beribadah kepada Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan yang saya tahu, yang satu rumah dengan saya, cucu saya yang bernama Grace, waktu selesai SMA, gurunya berkata kepada maminya, "Bu, Grace itu bagaikan angel di sekolah kami, bagaikan bidadari, bagaikan malaikat di sekolah kami." Kenapa dia berkata demikian? Karena Grace ini berprestasi di dalam karakternya, menyenangkan gurunya, hormat dan sebagainya. Saudara, demikian juga di bidang keilmuan, itu dengan sendirinya Tuhan memberi hikmat kepada dia, dan dengan lulus SMA-nya itu dia memboyong 5 penghargaan. Saudara yang kasih, ini yang saya lihat paling dekat cucu saya, dan cucu saya yang pertama, mungkin saudara sudah pernah dengar, yang ikut membantu Belinda. Kalau Belinda dalam pelayanan lain, maka dia menggantikan piano yang namanya keyboard yang namanya Ellen, itu dia diwisuda dengan penghargaan summa cum laude atau summa cum laude. Saudara, semuanya itu dengan sendirinya, dan tentu dia giat belajarnya. Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Saudara yang kasih, jadi inilah bagaimana kita supaya membentuk keturunan-keturunan kita, gen-gen selanjutnya berprestasi, bukan hanya di kampus, di sekolahnya, tapi kelak kemudian dia terjun ke dunia dalam pekerjaannya, dalam pelayanan. Mereka akan berprestasi, dan orang-orang akan melihatnya dan merasakan berkatnya dan memuliakan Tuhan. Inilah yang dimaksud gen yang berprestasi. Supaya kita sekalian jangan terlambat dalam hal ini, lakukanlah. Demikian juga kita periksa diri kita, supaya kita juga melakukan dengan baik, supaya juga baik di dalam kita mengikuti ajaran yang sehat, hati-hati dalam ibadah. Banyak yang sama-sama GPI juga, tapi pengajarannya menyimpang. Saudara, berdisiplin dalam beribadah, dengan sukacita, dengan riang gembira, dan sambil memberi kesempatan anak cucu untuk belajar sebaik-baiknya, dan kita akan melihat hasilnya, gen yang berprestasi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini belajar menangkap firman Tuhan yang sudah disampaikan,
biarlah bapak-bapak dan ibu-ibu belajar untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan anak-anak harus membuka hati dan sungguh-sungguh menangkap ajaran firman Tuhan, sehingga anak-anak juga takut akan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kalian akan mengalami keberhasilan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Siapkan hati supaya melalui perjamuan kudus ini sungguh-sungguh kita siap menjadi satu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan, kita anak-anak menjadi berhasil dalam hidupnya, orang tua juga dipakai Tuhan dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh mengajar kepada orang tua untuk mendisiplin diri, untuk mengikuti firman Tuhan, sehingga orang tua dapat mendidik anak-anak di dalam melalui kebenaran firman-Mu, sehingga anak-anak menjadi mengerti takut akan Engkau dan hidup mereka berhasil Tuhan. Hidup mereka akan dibuat Tuhan berhasil, hidup mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Bapa, kami di depan kami ada meja roti perjamuan. Biarlah Tuhan Engkau berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk memberkati perjamuan kudus ini, supaya perjamuan kudus ini menjadi satu dalam hidup kami, mendatangkan berkat dan mendatangkan hidup baru dalam hidup kami. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan layakkan sidang jemaat-Mu yang makan dan minum perjamuan kudus, juga layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur. Siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar, dan Dia sudah rela mati di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Dia berkorban menanggung dosa kita, sehingga Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa menanggung dosa kita, dan kita yang berdosa ini mendapatkan anugerah pengampunan. Kalau kita percaya kepada Dia, kita mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Siapkan roti di tangan, angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah roti yang ada di tangan kanan kita ini, saudara, percaya bahwa roti ini satu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setelah makan roti, angkat cawan Tuhan di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau layakkan makan dan minum perjamuan kudus. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi satu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus saat ini, kalau ada sidang jemaat yang terkena COVID Tuhan, Engkau tolong Eli, tolong Mega dan keluarganya, Engkau jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tolong juga anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada yang terkena COVID Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi sembuh oleh kuasa mujizat-Mu. Engkau sembuhkan mereka yang tertular Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah oleh kuasa mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami dan menyembuhkan semua anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mereka yang percaya kepadamu, mereka telah sembuh, dan dokter, perawat yang menangani COVID juga yang tertular Tuhan sembuhkan. Dan juga semua bangsa Indonesia Tuhan sembuhkan. Tolong Tuhan ampuni bangsa kami. Mohon kemurahan Tuhan agar mereka mendapat pengampunan Tuhan dan mendapat kemurahan Tuhan supaya mereka diampuni bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan Engkau datang memberikan kemurahan, membersihkan virus COVID dari Indonesia. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau jagai Indonesia, amankan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di Indonesia untuk mengamankan pemerintahan Pak Jokowi. Kami percaya kalau ada demo besar-besaran dalam bulan ini atau bulan Agustus, Tuhan Engkau melindungi Indonesia. Kami percaya Engkau membatalkan niat jahat mereka. Engkau membatalkan mereka kalau mereka ingin menggulingkan pemerintahnya Pak Jokowi. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hentikan mereka, supaya mereka yang menjadi dalangnya tertangkap. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan pada pagi hari ini ya, buat Bapak Ibu jemaat X-Blessing maupun siapapun yang mendengar video online ini, supaya apabila Bapak Ibu terkena COVID, segera datanglah ke puskesmas ya. Kalau ada batuk, pilek, datang ke puskesmas supaya di swab ya. Bapak Ibu mendapatkan swab antigen. Kalau saudara ke puskesmas itu gratis saudara. Maksudnya pemerintah membiayai Bapak Ibu yang terkena COVID. Swab antigen akan gratis, ya tidak bayar. Juga nanti obat-obatan untuk COVID itu akan diberikan oleh dokter dari puskesmas. Itu juga
tidak berbayar ya. Bapak Ibu, kita berdoa tidak ada lagi yang tertular COVID. Saudara, jaga protokol kesehatan. Masker itu harus diperhatikan dipakai. Masker itu selalu siap dipakai, cuci tangan, membersihkan tangan dan jaga jarak. Ya. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Saudara juga nanti saudara sungguh-sungguh semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Ya. Sampai nanti kita juga memasuki ibadah online yang kedua pada tanggal 8 Desember dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam sukacita di rumah masing-masing. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yalah Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu terus, Engkau pakai di tengah-tengah blessing Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kami. Menguatkan sidang jemaat-Mu dan membangun iman sidang jemaat-Mu. Orang tua akan mendidik anak-anak di dalam kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan anak-anak membuka hati untuk dijamah oleh Tuhan dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terus pengurapan Allah terus turun atas hamba-Mu. Tuhan juga memberkati keluarga hamba-Mu. Tuhan melindungi keluarga hamba-Mu. Dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan menjauhkan dari virus COVID. Juga seluruh jemaat Tuhan dijauhkan dari virus COVID. Karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidup anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mereka yang membawa perpuluhan mereka dalam rumah Tuhan. Dan membawa persembahan mereka dalam rumah Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan menyediakan berkat untuk hidup mereka. Supaya mereka hidup berkecukupan di dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati anak cucu kami. Engkau memberkati setiap anak cucu anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat. Engkau menjadikan perkasa di muka bumi ini Tuhan. Karena kasih setia Tuhan mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya. Yang sudah bekerja anak cucu kami. Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka. Engkau membuat berhasil di bidang mereka masing-masing. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan tolong Tuhan. Sediakan pekerjaan buat mereka supaya mereka bisa bekerja dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati engkau, membimbing engkau dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.